Halo semua, nama saya Christabel Florencia dari jurusan Accounting Universitas Ciputra, Surabaya dengan NIM 0110-422-100-113. Pada video kali ini dan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik dari mikroekonomi yang menurut saya sangat penting untuk dibahas, yaitu elastisitas. Elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang karena adanya perubahan dari faktor lain. Akan ada 5 jenis elastisitas yang akan saya bahas pada video kali ini. Yaitu yang pertama, elastis sempurna. Yang kedua, inelastis sempurna, elastis uniter, permintaan elastis, dan juga permintaan inelastis. Yang pertama adalah permintaan elastis. Permintaan elastis ini terjadi saat perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, contohnya dari permintaan elastis ini adalah barang mewah, pakaian pesta, daging sapi, dan lain-lain. Jadi pada permintaan elastis ini, apabila harga turun, pada umumnya orang akan terdorong untuk berbelanja barang tersebut lebih banyak. Sebaliknya, apabila harga suatu barang tertentu ini naik, maka orang-orang dan masyarakat di Indonesia ini cenderung untuk mengurangi penggunaannya atau cenderung menggantinya dengan barang lain. Misalnya daging sapi merupakan bahan makanan yang sangat lezat dan mengandung banyak sekali protein. Namun ketika harga daging tersebut naik, maka cenderung memenuhi kebutuhan protein dari sumber lain. Jadi seperti daging ayam, telur, tahu, tempe, dan lain-lain. Yang penting ada proteinnya. Yang kedua yang akan saya bahas adalah inelastis. Inelastis ini terjadi saat perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta adalah jumlah yang relatif lebih kecil. Dengan kata lain, presentasi perubahan jumlah harga barang yang diminta relatif lebih kecil dibanding presentasi perubahan harga. Contohnya pada permintaan inelastis ini adalah permintaan terhadap beras, gula, pupuk, dan juga yang lain-lain lagi. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah elastisitas uniter. Elastisitas uniter ini terjadi apabila perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Permintaan elastis uniter atau elastis proporsional ini sulit ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, biasanya adalah kebetulan. Namun salah satu contoh dari elastis uniter adalah barang-barang elektronik. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Terjadi jika ada perubahan harga yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Contohnya barang-barang sembako seperti minyak, beras, gula, dan sebagainya. Ketika harga barang stabil, maka permintaan tidak akan pernah habis dan penawarannya juga tidak akan pernah berhenti. Isu yang akan saya angkat kali ini adalah naiknya BBM di Indonesia yang barusan terjadi. Ketika BBM terjadi mengalami lonjakan harga, permintaan dari masyarakat akan turun dan penawaran bisa jadi berubah menjadi nol. Tetapi jika harganya stabil, maka kurva penawaran dan permintaannya akan menjadi tidak terbatas karena jenis-jenis barang ini merupakan barang-barang yang dibutuhkan. Isu lainnya akan saya angkat pada video kali ini adalah perubahan harga pada garam, yang termasuk dalam inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga. Dengan kata lain, perubahan harga besar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kasus permintaan inelastis sempurna ini terjadi bila konsumen dalam membeli barang tidak lagi memperhatikan harganya, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Contohnya pembelian garam dapur oleh suatu keluarga untuk pembelian obat karena sakit. Konsumen membeli garam ini tanpa mempertimbangkan berapa harganya, namun mempertimbangkan berapa kebutuhannya. Itu saja dari saya pada video kali ini. Terima kasih.